Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pertemuan hari ini, yaitu tentang metode numerik dari akar-akar persamaan. Kita akan membahas mengenai akar persamaan, yaitu dari basic metode atau metode setengah interval. Yang kedua, regulavalsi metode, Newton metode, scan metode, Dirac metode, atau interval metode. Oke, basic metode setengah interval, yaitu metode setengah interval merupakan metode yang paling mudah dan sederhana dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Adapun sifat-sifat metode ini diantaranya yaitu konvergensi lambat, caranya mudah, tidak dapat digunakan mencari akar imaginer, hanya dapat mencari satu akar dalam satu siklus. Nah, ini ada contohnya, contoh gambar, juga cara pengerjaannya. Nah, itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, yaitu menentukan sumbu akar titik X1. Titik X1, yaitu yang pertama ini ya, start, terus menentukan X1 dan X2. Kemudian hitung nilai fungsi yaitu fx, fx, fx1 dan fx2 ya, lebih kecil daripada 0. Yang berikutnya turun lagi Y, yaitu dicek dulu, cek fx1, dihitung ya, ini dihitung x1, hitung nilai fungsinya. Yang berikutnya kita cek fx1 sama dikali fx1 kurang dari 0, yang ini. Jika ya, maka nilai X2 yang baru adalah nilai X1, sedangkan nilai X1 tetap. Jika tidak, maka nilai X1 yang baru adalah nilai X1, sedangkan nilai X2 tetap. Berikutnya, kita cek apakah fx1 itu kurang sama dengan adalah bilangan yang kecil, ya, ditentukan nilainya oleh user atau pengguna nilai sudah termasuk bagus. Kalau sudah ketemu nilainya, maka X1 adalah salah satu akar persamaan. Berikutnya, kalau nilai fx1, maka persen akan berulang ke langkah 3. Demikian seterusnya sampai diperoleh nilai fx1 sampai selesai. Berikutnya regulavalsi metode, yaitu dibandingkan metode setengah interval, metode regulavalsi konvergensinya kecepatan mencapai akar persamaan lebih cepat dibandingkan interaksi yang dibutuhkan lebih pendek. Perhitungan metode regulavalsi berdasarkan interpolasi linear antara dua harga fx yang mempunyai tanda berbeda. Di sini mempunyai beberapa tanda yang berbeda, yaitu 2 tanda berbeda. Di antaranya ada persamaan garis dapat dirumuskan yaitu xt ya dikurangi xn per x, xr itu ya, x dikurangi per x r plus 1 dikurangi xr, itu bisa sama dengan 0 fxn per fxr plus 1 dikurangi fxr, sehingga nilai T dapat dihitung
Itu xt sama dengan xn dikurangi fx r per x r plus t sama dengan xr per f x r plus 1 dikurangi f dalam kurung xr. Itu contoh regulatif metode. Dan juga ada Newton metode, yaitu yang dibahas sebelumnya dirasakan belum memuaskan, sehingga Newton memperkenalkan metode baru sesuai dengan namanya, yaitu metode Newton. Beberapa sifat dari metode Newton ini antara lainnya tidak perlu mencari dua fungsi yang berbeda tanda, jadi tidak usah mencari tanda yang berbeda. Yang kedua, konvergensi lebih cepat, perlu menghitung turunan fungsi f, e. Nah, ini contoh-contoh perhitungannya, yaitu kita awali dari start dulu. Yang pertama kita tentukan sembarang titik x1, kemudian hitung f x1. Berikutnya, buat garis singgung pada fx sehingga memotong sumbu x di x2. Nah, kemudian dari x2, tarik garis ke atas sehingga memotong kurva fungsi di fx2. Di fx2. Ini garis potong fx2. Kemudian buat garis singgung pada fx sehingga memotong sumbu x di x3. Nah, di sumbu x3 sini. Kemudian dari x3 tarik garis ke atas sehingga memotong kurva fungsi di fx3. Di fx3. Nah, demikian seterusnya sampai mendekati titik x, di mana titik x nilai salah satu akar dari persamaan. Dan juga ada metode scan metode. Ada beberapa sifat metode scan, diantaranya merupakan kombinasi Newton metode dengan regulavalsi metode. Tidak perlu mencari turunan fungsi f, xn. Ini sangat menguntungkan karena tidak semua fungsi mudah ditentukan turunannya. Nah, ini ada metode scan metode dan caranya. Itu yang pertama kita tentukan dulu nilai x0 dan x1 sembarang, kemudian tarik garis vertikal dari titik 0 dan x1 sehingga diperoleh nilai fx0 dan fx1. Berikutnya titik f0 dengan x1 sehingga memotong sumbu x di x2. X2 ditarik garis vertikal sehingga memperoleh nilai x2, fx2 maksudnya. Kemudian hubungkan titik fx1 dengan fx2 sehingga memotong sumbu x di x3. Dari x3 ditarik garis vertikal sehingga memperoleh nilai fx3. Dan demikian proses berulang sehingga diperoleh nilai x yang berupa akar persamaan. Berikutnya direct metode, yaitu dalam direct metode iterasi ini digunakan satu persamaan untuk memperkirakan nilai akar suatu persamaan yang dicari persamaan ini. Dikembangkan dari fungsi fx sama dengan 0 sehingga parameter x berada di sisi kiri persamaan, yaitu x sama dengan g,
dalam kurung X. Dengan kata lain fungsi X, O dirubah menjadi X sama dengan GX. Jadi Fx 0 itu ada perubahan, Fx sama dengan 0 itu ada perubahan menjadi X sama dengan G, X, persamaan X sama dengan Gx menunjukkan bahwa nilai X merupakan fungsi dari X sehingga dengan memberikan nilai perkiraan awal dari X maka dapat dihitung nilai X1, Xi plus 1 dengan rumus interasi. Ini ada rumus interasi yaitu Xi sama dengan 1 plus 1 sama dengan Gxi. Untuk Xi itu untuk mencarinya 1 bandingkan kali 2 sama dengan X2 maksudnya. X1 itu X2, G sama dengan Gx1. Sedangkan I2, I sama dengan 2 yaitu X2 sama dengan G2, G sama dengan G dalam kurung X2 dan seterusnya. Besar kesalahan dari perhitungan dirumuskan yaitu A X I plus 1 X kurangi XI per X I plus 1 dikalikan 100%. Nah, demikian untuk pembahasan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.